Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Fadilah, NPM 21901011295. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 5, mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah, dosen pengampu Bapak Muhammad Naifu Akbar, MPDI, yaitu tentang kaidah-kaidah fikih. Kaidah yang pertama, la ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Artinya, ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad. Kaidah ini memberi penjelasan bahwa pada prinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian, baik oleh seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Kaidah yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza ijtama'al halalu wal haramu hulibal haram. Artinya, apabila berkumpul halal dan haram, maka dimenangkan yang haram. Penjelasan dari kaidah tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Apabila seorang pemburu menembak seekor binatang buruan, umpamanya rusa ya, tembakannya kena, tetapi binatang rusa tersebut lari ke tempat yang tinggi. Dari tempat tinggi tersebut, binatang tersebut jatuh, tergelincir hingga mati. Dalam kondisi semacam ini, pemburu tersebut diharamkan untuk makan daging buruannya tersebut, karena kematian binatang itu ada dua hal. Yang pertama, karena luka tembakan tersebut, dan ada kemungkinan kematiannya karena terjatuh. Manakala berkumpul kemungkinan halal dan haram itu, maka menurut kaidah tersebut, seorang pemburu tersebut tidak boleh memakan binatang buruannya itu. Kaidah yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Al-isyaru biqribi mukru'un wa khairuha mahbubun. Artinya, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, dan dalam urusan selainnya, urusan dunia adalah disenangi. Penjelasan dari kaidah tersebut yaitu bahwa mengutamakan orang lain dalam pengambilan shaf atau barisan terdepan untuk sholat berjamaah adalah makruh. Tetapi mengutamakan orang lain dalam hal menerima infak adalah disenangi atau dipuji agama. Kaidah keempat, Bismillahirrahmanirrahim. At-tabi'u tabi'un. Artinya, pengikut itu adalah pihak yang mengikut. Penjelasan dari kaidah ini yaitu, dalam ungkapan lain, hukum yang ada pada yang diikut matbu diberlakukan juga pada yang mengikuti. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Seandainya ada transaksi jual beli binatang yang sedang bunting atau hamil, maka anak dalam kandungannya tersebut termasuk ke dalam akad jual beli yang diadakan itu. Untuk kaidah yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Tasarruful imami alar ra'iyati manudun bil maslahati. Artinya, tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaidah ini merupakan acuan bagi para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Kaidah keenam berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
hududu tasqudu bisubuhat. Artinya, hukum had gugur karena subhat atau samar-samar. Kaidah ini mengandung makna bahwa manakala sebelum didapatkan bukti yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan seseorang itu adalah melanggar aturan, maka seseorang itu tidak dapat dijatuhi hukuman. Sebelum memberikan hukuman, seorang hakim harus benar-benar yakin bahwa yang melakukan kejahatan itu benar-benar melakukan pelanggaran. Untuk kaidah yang ketujuh yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Maksud dari kaidah tersebut umpamanya dua belah paha yang mengelilingi kemaluan, maka wajib untuk menutup aurat tersebut dari pusar hingga lutut. Untuk kaidah yang ke-8 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza jtama'a amrani min jinsin wa'idin walam yahtalif muqsuduhuma wa khalla ahaduhuma fil akhra kholiba. Artinya, apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Dari kaidah tersebut dipahami bahwa apabila ada dua perkara yang masuk kepada yang lain, maka cukup dikerjakan salah satu yang lebih besar dari dua perkara tersebut, karena sebenarnya yang lebih besar itu telah mencakup yang lebih kecil. Umpamanya, manakala seseorang berhadas kecil dan berhadas besar, maka cukup bersuci dengan mandi saja. Dengan demikian juga seseorang yang masuk masjid kemudian sholat fardu, dalam hal ini sudah tercakup yaitu sholat tahiyatul masjid. Untuk yang kaidah ke-9 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ihmalul kalami ula min ihmalihi. Artinya, mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada mengembalikannya. Maksud dari perkataan atau kaidah tersebut yaitu manakala suatu perkataan itu jelas maksudnya, maka haruslah diamalkan sesuai dengan apa yang dimaksud. Tetapi manakala suatu perkataan itu belum jelas maksudnya, maka mengamalkannya lebih baik daripada meniadakannya. Umpamanya, ada seorang yang mewasiatkan hartanya ditujukan kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi, yang ada hanya cucu-cucunya. Maka dalam hal itu, harta wasiat tersebut wajib diberikan kepada cucunya. Untuk kaidah yang ke-10 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-kharaju bid-dhaman. Artinya, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Umpamanya pada suatu kasus dalam sehari-hari, yaitu misalnya pada suatu hari ada seorang menjual budak tersebut telah bertempat tinggal di pembelinya selama beberapa hari. Lantas si pembeli menemukan cacat pada budak tersebut dan melaporkan pada Nabi. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada penjual. Si penjual tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, si pembeli telah mengambil manfaat dari budakku." Rasulullah menjawab, "Al-kharaj, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian." Dalam kaitan ini, Abu
Ubaid mengatakan, yang dimasukkan dalam al-kharaj dalam hadis ini adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang yang kemudian orang tersebut menyuruh-nyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya dalam waktu tertentu. Lantas diketahuinya ada cacat yang disebutkan oleh penjual, kemudian ia mengembalikan dan diambil seluruh uang yang telah diberikan oleh kepada penjual. Pembeli itu sesungguhnya memang telah memanfaatkan hamba itu dengan memperkerjakannya. Pemanfaat yang telah dilakukan pembeli tersebut dapat dibenarkan karena ia telah memberi nafkah kepadanya selama berada di tangannya. Kaidah yang ke-11 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Artinya, keluar dari perselisihan itu disukai. Kandungan dari kaidah tersebut bahwa kita dilarang untuk berprasangka buruk dan diperintahkan menghindari hal-hal yang subhat. Sebab dari perkara buruk dan hal yang subhat itu menyebabkan munculnya perselisihan. Kaidah ke-12 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daf'u aqwa minar raf'i. Artinya, menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Artinya, maksud dari kaidah tersebut yaitu menolak agar tidak terjadi lebih kuat daripada mengembalikan sebelum terjadi, atau menjaga diri agar tidak sakit lebih utama daripada mengobati setelah sakit. Kaidah ke-13 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ridha bis-syai'i ridon bima yatawalladu minhu. Artinya, rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam kaidah tersebut dapat dipahami bahwa manakala seseorang telah rela akan sesuatu atau telah menerima atau mengizinkan sesuatu, maka segala akibat dari apa yang direlakannya harus ia terima. Jadi, berarti kerelaan menerima resiko yang ditimbulkannya dari keputusan tersebut. Untuk kaidah ke-14 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu muhadun fil jawab. Artinya, pertanyaan itu dikembalikan dalam jawaban. Berdasarkan kaidah tersebut, maka ketentuan dari suatu jawaban itu sangat terikat secara koheren dengan pertanyaan. Apabila hakim bertanya kepada seseorang penggugat guna meminta penjelasan, maka jawaban harus sesuai dengan pertanyaan tersebut. Untuk kaidah ke-15 berbunyi, la yunsabu ila sakiti qaulun. Artinya, tidak dapat diserupakan kepada orang yang diam suatu perkara. Kaidah ini sebenarnya adalah perkataan dari Imam Syafi'i yang mengandung makna bahwa diamnya seseorang tidak menempati kedudukan sebagai orang yang berbicara. Dengan ungkapan lain, kaidah ini mengandung makna bahwa manakala suatu tindakan tidak dapat memberikan akibat hukum kecuali manakala orang lain ridho dengannya, sementara orang tersebut diam dalam segala kondisi, maka sikap diamnya itu tidak dapat dianggap sebagai ungkapan ridho atau suatu bentuk izin. Kaidah ke-16 berbunyi, makana aksaru fihlan kana aksaru fadla. Artinya, sesuatu yang banyak dikerjakan lebih banyak keutamaannya.
Dengan ungkapan lain, banyak kerja, banyak imbalan yang akan diterima oleh pelaku. Kaidah ke-17 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutahaddi afdalu minal qasir. Artinya, perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas untuk kepentingan sendiri. Maksud dari kaidah tersebut, suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaat bagi orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Kaidah ke-18 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-fardu afdalu minan nafal. Artinya, fardu itu lebih utama daripada sunnah. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa perbuatan fardu atau wajib lebih utama daripada sunnah. Kaidah ke-19 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-fadilatul muta'alliqatu bidatil ibadati aula minal muta'alliqati bimaka niha. Artinya, keutamaan yang berhubungan dengan ibadah sendiri lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Dalam kaidah tersebut dipahami bahwa pertama, sholat fardu di masjid lebih utama daripada di luar masjid. Kedua, sholat sunnah di rumah adalah lebih utama daripada sholat di masjid, sebab adanya keutamaan yang langsung ada pada sholat, yaitu menjadi sebab kesempurnaan khusyuk, ikhlas, jauh dari riya. Ikhlas adalah berkaitan dengan sholat itu sendiri. Kaidah ke-20 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'aujaba domal amroni bihududihi la yujibu adwanahuma biumumihi. Artinya, sesuatu yang mewajibkan kepada yang lebih besar di antara dua hal secara khusus tidak mewajibkan kepada yang lebih kecil di antara keduanya secara umum. Berdasarkan kaidah tersebut, manakala suatu perbuatan secara khusus dikenai tuntutan lebih berat dan secara umum juga dikenai tuntutan yang lebih ringan, maka seandainya tuntutan yang lebih berat telah dilaksanakannya, tuntutan yang lebih ringan tidak perlu dilaksanakan lagi. Kaidah ke-21 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabata bisar'i muqaddamun ala ma wajaba bis syarti. Artinya, apa yang telah tetap menurut syarak didahulukan daripada yang wajib menurut syarak. Maksud dari kaidah tersebut yaitu bahwa pengamalan ketetapan yang berasal dari syarak harus didahulukan dari pengalaman yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat oleh manusia, sehingga karenanya tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang wajib, seperti nazar berpuasa Ramadan atau nazar sholat fardu dan sebagainya. Kaidah ke-22 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma hurrimas maluhu hurrimat tihodu. Artinya, apa yang diharamkan menggunakannya, diharamkan pula memperolehnya. Atas dasar kaidah ini, maka diharamkan seseorang menyimpan alat atau sarana kemaksiatan. Juga diharamkan menyimpan wadah atau bejana yang terbuat dari bahan emas atau perak. Juga
menyimpan sutra dan emas bagi laki-laki, sebab dikhawatirkan barang-barang tersebut akan dipergunakan atau dipakai. Demikian juga seseorang dilarang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga keamanan dan berburu. Kaidah ke-23 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma hurrima ahduhu hurrima ihdahu. Artinya, sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan memberikan. Kaidah di atas memberi pengertian kepada kita bahwa mengambil sesuatu yang haram, memberikannya kepada orang lain, maka dihukumkan haram juga. Kaidah ke-24 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mashulu la yushulu. Artinya, yang sudah masyhul sibuk tidak boleh dimasyhulkan, disibukkan lagi. Atas dasar kaidah tersebut, maka tidak boleh ihram dengan umroh bagi orang yang sedang berada di Mina, sebab perhatiannya sedang dipusatkan untuk melempar Jumratul Aqobah dan mabit atau bermalam di Mina tersebut. Kaidah ke-25 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukabbiru la yukabbaru. Artinya, yang sudah dibesarkan tidak membesarkan lagi. Dengan ungkapan lain, apabila suatu perkara sudah dibesarkan atau ditinggikan, yaitu sudah sampai pada hukum yang tertinggi, maka tidak perlu ditambah lagi dengan hukum yang di bawahnya. Umpamanya, seseorang telah mencuci najis mukhalathah, jilatan anjing dan babi, yang dianggap sangat besar karena dibasuh 7 kali dan salah satu dengan tanah, maka tidak disunahkan membasuh masing-masing anggota yang terkena najis tersebut dengan 3 kali seperti yang diperintahkan pada saat bersuci yang lain. Kaidah ke-26 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Manistahjala syai'an qabla awanihi ya'uqiba ibajiri manihi. Artinya, barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya, niscaya diberi saksi haramnya sesuatu itu. Kaidah ini merupakan aturan preventif untuk mencegah suatu tindakan kejahatan dengan memberikan saksi terhadap pelakunya berupa pencabutan hak. Atas dasar ini, menurut Asy-Suyuti, maka khamar apabila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, hukum meminumnya adalah halal. Tetapi apabila perubahannya dipercepat oleh proses kimia, maka hukum meminumnya adalah haram. Hal ini kalau kita mengikuti para pendapat ulama yang menetapkan kenajisannya wujud minuman keras itu. Kaidah ke-27 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Anfala au sya'u minal fardi. Artinya, sunnah itu lebih longgar daripada fardu. Maksud dari kaidah tersebut, dengan ungkapan lain, pelaksanaan suatu perbuatan sunnah lebih longgar dari perbuatan fardu atau wajib. Oleh karena itu, dalam sholat sunnah tidak wajib dengan berdiri, tidak wajib menghadap kiblat. Bila dilakukan di dalam perjalanan, tidak wajib membaharui tayamum dalam beberapa sholat. Sedangkan sholat fardu, semua itu wajib dikerjakan. Kaidah ke-28 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-wilayatul khodan tu aqwa minal wilayatil ammati. Artinya, perwakilan khusus lebih kuat daripada perwakilan umum. Maksud dari kaidah tersebut,
maka seseorang wali hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih mempunyai wali nasab, sebab wali nasab sifatnya khusus sehingga lebih kuat daripada wali hakim sifatnya umum. Kaidah ke-29 berbunyi la ibrata bid-dhannil bayyini khada'u, artinya tidak dianggap sebagai dzan yang jelas salahnya. Dari kaidah tersebut, maka manakala seseorang mengira, bukan meyakini bahwa dirinya suci dari hadas lalu ia sholat, tetapi ternyata perkiraannya itu salah sebab ia sudah berhadas, maka sholatnya tersebut tidak sah. Kaidah ke-30 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-istiqalu bi khairil muqsudi iradun anil muqdud, artinya berbuat yang bukan dimaksud berarti berpaling dari yang dimaksud sehingga karenanya batal yang dimaksud. Maksud dari kaidah tersebut bahwa umpamanya ada seorang bersumpah tidak bertempat tinggal pada suatu rumah, kemudian dia mondar-mandir di rumah itu, maka dia telah melanggar sumpahnya. Tetapi kalau dia mondar-mandir itu untuk mengumpulkan barang-barangnya dalam rangka kepindahannya, maka dia tidak melanggar sumpah. Kaidah ke-31 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yunkarul muhtalafu fihi wa innamal munkarul mujma'u alaih, artinya tidak diingkari perbuatan yang diperselisihkan hukum-hukum haramnya, dan sesungguhnya yang diingkari adalah yang telah disepakati hukum haramnya. Dari kaidah ini dipahami bahwa seseorang tidak dianggap berbuat mungkar kala perbuatan yang dikerjakan itu haram diperselisihkan, mengingat pendapat yang tidak mengharamkan, tetapi baru dianggap mungkar kalau keharaman perbuatan tersebut telah disepakati. Kaidah ke-32 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulul qawi yu'alad dha'ifi wala hiksa, artinya yang kuat mencakup yang lemah, tidak sebaliknya. Maksud dari kaidah tersebut yaitu suatu perintah atau larangan yang nilainya lebih kuat dapat atau boleh mencakup perkara sejenisnya yang nilainya lebih lemah, tetapi tidak sebaliknya, yakni perintah atau larangan lebih lemah tidak dapat mencakup yang lebih kuat. Kaidah ke-33 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuhtafaru fil wasaili ma la yuhtafaru fil maqasidi, artinya dimaafkan yang pada sarana, tidak dimaafkan yang pada maksud. Maksud dari kaidah tersebut, dengan demikian sesuatu yang menjadi maksud atau tujuan haruslah dipenuhi, sedangkan cara atau wasilah untuk mencapai maksud tersebut dapat dimanfaatkan atau dilonggarkan dengan menghilangkan atau mengurangi. Kaidah ke-34 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-maisuru la yasqudu bil muhsur, artinya yang mudah dilakukan tidak gugur dengan ada yang susah dilaksanakan. Maksud dari kaidah tersebut, tidaklah apa yang mudah dicapai atau dilaksanakan menjadi gugur karena adanya sesuatu yang benar-benar sukar untuk dicapai.
Atau dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya sebagai perbuatan hukum yang sah. Kaidah ke-35 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma la yaqbalut idhamah tiyaru yahdihi kah diyari kullihi wa isqadu yahdihi kais qadi kulli. Artinya, sesuatu yang tidak dapat dibagi maka mengusahakan sebagiannya sama dengan mengusahakan semuanya, dan menggugurkan sebagiannya sama dengan menggugurkan semuanya. Berdasarkan kaidah tersebut, dipahami bahwa apapun yang memang tidak dapat dibagi, maka perlakuan atau pelaksanaannya pun harus menyeluruh. Tidak dapat hanya dilaksanakan sebagian. Artinya, manakala dilaksanakan sebagiannya, berarti dianggap seluruhnya. Sebaliknya, manakala digugurkan sebagiannya, berarti digugurkan seluruhnya. Kaidah ke-36 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza tama'as sababu wal khururu wal mubasyarah tuqaddimatil mubasyarah. Artinya, apabila berkumpul antara sebab, tipuan, dan pelaksanaan langsung, maka didahulukan pelaksanaan langsung itu. Maksud dari kaidah tersebut dengan ungkapan lain, manakala dalam suatu kasus terdapat 3 faktor yang mengakibatkan terjadinya suatu kasus tersebut, maka yang mula-mula diminta pertanggungjawaban adalah perbuatan langsung. Umpamanya, ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang. Ada yang berperan sebagai petunjuk jalan, ada yang berperan penipuan supaya si korban berada di suatu tempat tersebut, dan ada yang langsung melakukan pembunuhan. Maka dalam hal ini pelaku pembunuhan langsung inilah yang harus dituntut terlebih dahulu. Namun semuanya wajib dituntut hukuman. Kaidah ke-37 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilaful ahkamil ijtihadiyati ikhtilafil bi'ati wal aqdar. Artinya, perbedaan hukum-hukum ijtihad disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah. Maksud dari kaidah tersebut yaitu kaidah tersebut sesungguhnya berasal dari ungkapan Umar bin Khattab, karena telah memenuhi kriteria dapat dipandang sebagai kaidah fikih. Produk hukum dari ijtihad, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif, tidaklah dimaksudkan untuk diberlakukan untuk setiap tempat dan sepanjang masa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi lingkungan dan wilayah mereka. Kaidah ke-38 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Artinya, sesuatu yang tidak didapatkan seluruhnya tidak boleh ditanggalkan seluruhnya. Berdasarkan kaidah tersebut, maka manakala kita tidak sanggup mempelajari semua ilmu, maka tidak boleh kita tinggalkan semuanya. Dan contohnya yaitu apabila kita tidak dapat atau tidak mampu berbuat kebaikan yang banyak, maka perbuatan kebaikan sedikit tetap dilakukan dan tidak boleh kita tinggalkan. Ke-39 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu yuduru ma'a illatihi wajudan wa adama. Artinya, hukum itu berputar bersama ilatnya, ada dan tidak adanya hukum. Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa seseorang diharamkan meminum khamar karena ada zat yang memabukkan. Tetapi kalau zat
yang memabukkan tersebut sudah tidak ada lagi, umpamanya telah menjadi cuka dengan sendirinya, maka seseorang diperbolehkan meminumnya karena alasan haramnya sudah tidak ada lagi. 40 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fuwa wajib. Artinya, sesuatu media yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu media itu adalah wajib. Dari kaidah tersebut dipahami bahwa wajibnya suatu kewajiban itu ditentukan oleh sesuatu disebut sebab dan syarat. Umpamanya kewajiban melaksanakan sholat fardu ditentukan oleh suatu sebab, yakni tiba atau masuk waktu sholat, dan ada syarat yaitu balik dan berakal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.